Indonesia merupakan negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Saat ini, ada lebih dari 207 juta Muslim yang tinggal di tanah air. Dengan jumlah yang terbesar, mereka berkumpul secara sukarela, menyatukan aspirasi dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam atau ormas Islam. Ada lebih dari 30 ormas Islam yang tersebar. Mereka punya pengaruh besar terhadap kehidupan beragama di Indonesia, termasuk ketika pandemi muncul. Sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau lebih dikenal dengan sebutan NU mengambil kebijakan terkait pandemi. Diawali dengan penundaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama serta Rakernas pada Maret 2020. Langkah ini diambil bukan karena panik atau cemas, namun semata-mata untuk kemaslahatan umat. Tim NU Peduli diterjunkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap masjid dan gedung pengurus besar NU. Sosialisasi pencegahan COVID-19 juga disampaikan kepada jamaah. NU bahkan meluncurkan hotline untuk membantu menanggulangi COVID-19 baik secara informasi maupun rujukan. Selain itu, terdapat pula penggalangan dana untuk membantu mereka yang terdampak pandemi. Terkait ibadah di masjid yang melibatkan banyak orang, NU menghimbau agar umat Islam yang tinggal di wilayah zona merah untuk sholat di rumah masing-masing. Maka baiknya lakukan di rumah. Muhammadiyah COVID-19 Common Center diluncurkan oleh Ormas Islam Muhammadiyah pada 18 Maret 2020. Melalui akun Instagram yang diikuti lebih dari 8.000 orang, MCCC secara berkala melaporkan perkembangan terkini terkait COVID-19. Segala bentuk hoaks yang beredar diluruskan melalui akun tersebut. Bantuan konseling psikologi secara online dan gratis juga diberikan kepada masyarakat. Muhammadiyah menganggap wabah COVID sebagai salah satu ujian dari Allah, sehingga umat Islam harus sabar, tawakal, dan ikhtiar. Usaha aktif mencegah penularan COVID-19 bahkan termasuk ibadah bernilai jihad. Masyarakat diimbau sholat 5 waktu di rumah. COVID-19 belum usai. Bahkan ketika Ramadan dan Idul Fitri membuat masjid tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Pada momen Idul Adha, pengurus pusat Muhammadiyah menghimbau warga agar mengalihkan dana kurban untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Disalurkan melalui Lazis Muhammadiyah. Kurban dikonversikan berupa dana dan disalurkan melalui lembaga zakat. Jikalau ada yang ingin tetap kurban sapi atau kambing, penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan. Ormas Islam Ahmadiyah mulai fokus pada penanganan COVID-19 sejak masa tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah. Melalui salah satu organisasinya, yaitu Humanity First Indonesia, Ahmadiyah melakukan respon atas wabah ini. Mengusung program HF Peduli Senyummu, kegiatan diawali dengan pembagian 6.400 botol hand sanitizer di 10 kota di Indonesia. Selain itu, 10.000 masker, 1.200 alat pelindung diri, dan paket sembako juga dibagikan ke puluhan kota di Indonesia. Lebih jauh lagi, Ahmadiyah mengupayakan program donor darah di masa pandemi dengan mengumpulkan 323 kantong darah. Kegiatan donor darah memang berkurang drastis
padahal kebutuhan transfusi darah selalu ada. Program donor darah oleh Ahmadiyah akan terus berlangsung selama masa pandemi. Pemandangan berbeda terlihat di kantor pusat Majelis Tafsir Al-Quran di Surakarta, Jawa Tengah. Biasanya ada ribuan orang mengikuti pengajian di sana. Tapi sejak pandemi, pengajian dilakukan secara online serta disiarkan melalui radio dan televisi, sehingga bisa diikuti oleh semua orang. Bukan hanya pengajian, rapat manajemen di berbagai wilayah digantikan via virtual. Meski begitu, sebagian pengajian di daerah masih digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dan diperuntukkan bagi penduduk setempat. Melalui Asosiasi Ekonomi MTA atau Askomta, jual beli produk dengan mengutamakan prinsip dari rakyat untuk rakyat dilayani melalui aplikasi. Persatuan Umat Islam atau PUI menegaskan bahwa tidak ada kata damai melawan COVID-19. Salah satu ormas Islam ini melalui jamaahnya serentak untuk menyalurkan sembako di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi sosial keagamaan, PUI merasa perlu turun memenuhi kebutuhan warga. PUI bahkan menerbitkan kampanye cara menghadapi wabah COVID-19, diantaranya menunda kegiatan massa, selalu menjaga wudhu dan kebersihan tubuh, dan menjaga ketenangan jiwa dengan selalu berzikir setiap saat. Terkait rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi, PUI dengan tegas menyerukan penolakan. Kenaikan iuran tersebut dinilai sebagai kebijakan yang akan menyusahkan warga. Ketika bulan suci Ramadan tiba, PUI mengadakan kegiatan sosial seperti pembagian makanan berbuka puasa atau takjil. Ormas Islam yang didirikan pada 1923, yaitu Persatuan Islam atau Persis, juga mengeluarkan kebijakan terkait COVID-19. Beberapa masjid ditutup untuk kegiatan sholat, pengajian, dan kegiatan lain yang melibatkan massa, termasuk pengajian Ahad. Sebagai gantinya, terdapat program ngaos atau pengajian online Persis untuk mengakomodasi kebutuhan warga. Satgas Persis Respon COVID-19 juga diluncurkan sebagai wadah pengumpulan donasi untuk pencegahan, penanganan, dan dampak COVID-19. Ormas Islam membuktikan kesiagaan dalam menghadapi berbagai situasi, khususnya pandemi yang muncul secara tiba-tiba. Selain menjadi jembatan menampung aspirasi Muslim di Indonesia, Ormas Islam juga menjadi pijakan bagi umat bertahan di tengah ketidakpastian wabah COVID-19.